Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Sadik Sudarmin dari program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengenalan teknologi informasi. Pokok pembahasan pertama ialah definisi sistem informasi, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga definisi teknologi informasi, yang keempat peranan teknologi informasi, yang kelima perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang keenam kebijakan nasional bidang teknologi informasi. Selanjutnya, definisi sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, menurut Galinas, Aram, dan Huygens, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Yang keempat, menurut Hall, sistem informasi adalah rangkaian prosedur di mana data dikelompokkan, diproses, dan distribusikan kepada pemakai. Yang kelima, menurut Turban, McLean, dan Wetter, sebuah sistem informasi mengumpulkan proses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Selanjutnya, teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau Information Technology atau IT mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer atau pengelolaan data elektronis atau PDE, Electronic Data Processing atau EDP, lebih dikenal. Istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Istilah teknologi informasi atau TI lebih berorientasi ke teknologinya. Teknologi informasi atau TI adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Selanjutnya, peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Contohnya, hasil penerapan teknologi informasi, pengambilan uang melalui ATM atau anjungan tunai mandiri, transaksi melalui internet yang dikenal dengan e-commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui fasilitas e-banking yang dapat dilakukan dari rumah. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peranan manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. B. Teknologi memperkuat
peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. C. Teknologi informasi berperan dalam restrukturasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang kedua, kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Alter mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu A. Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. B. Ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. C. Portabilitas peralatan-peralatan elektronis semakin meningkat. D. Konektivitas meningkat. E. Kemudahan pemakai meningkat. F. Ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, terrealisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM. Komunikasi suara tanpa kabel segera berkembang pesat dan kemudian bahkan diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943 yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan sokok guru teknologi informasi dan komunikasi saat ini mendapatkan momen emas pada era Perang Dingin. Selanjutnya, kebijakan nasional bidang teknologi informasi. Menyadari pentingnya teknologi informasi dan komunikasi sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset, antara lain. Yang pertama, infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. A. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. B. Aspek kedua menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. C. Aspek terakhir adalah pengembangan perangkat keras, baik di sisi jaringan maupun sistem terminal. 2. Perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Harga yang terjangkau dan daya saing pada tingkat internasional merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan, khususnya mendukung kebijakan
kuantitasi impor perangkat lunak sistem informasi dengan kehandalan tinggi dan kebutuhan sumber daya memori maupun prosesor yang minimal serta fleksibel terhadap perangkat keras maupun program aplikasi yang baru. Yang keempat, pengembangan sumber daya dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan penelitian dalam bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengembangan regulasi dan standarisasi atau Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.